Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Safa Kirana, NIM 2018-303. Di sini saya berasal dari kelas hukum perdata 3 kelas I yang diampu oleh Bu Yohana. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping pertemuan ke 9, 10, 11. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Safa Kirana akan menjelaskan tentang pertemuan 9 hukum perdata yang membahas tentang berakhirnya perikatan. Yang pertama ada hapusnya perikatan dari pasal 1381 KUH Perdata. Yang kedua ada kesepakatan para pihak. Yang ketiga ada putusan dari hakim. Yang keempat dari undang-undang, dan yang terakhir tercapainya tujuan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang hapusnya perikatan dari pasal 1381. Yang pertama ada perjanjian, penawaran pembayaran, pembaruan utang, perjumpaan utang, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, pembatalan dan kebatalan. Yang ke-9 syarat dan syarat yang membatalkan. Yang terakhir ada kadaluarsa. Yang pertama ada perjanjian, yaitu suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Contohnya seperti pembayaran barang yang melalui perjanjian jual beli barang. Yang kedua ada penawaran pembayaran, yaitu hapusnya perikatan di mana debitur hendak membayar hutang kepada kreditur namun ditolak oleh kreditur. Hal ini debitur bisa membayarkan melalui panitera pengadilan negeri setempat. Contohnya seperti A mempunyai hutang kepada B, lalu B menolak untuk menerimanya. Hal ini A membayar hutangnya tersebut melalui kepaniteraan pengadilan setempat, lalu pengadilan akan menyampaikan kepada B. Yang ketiga ada pembaruan utang atau novasi, yaitu perjanjian antara kreditur dan debitur di mana perikatan yang sudah dihapuskan kemudian ada perikatan yang baru. Misalnya A mempunyai hutang 1 juta kepada B, tetapi A tidak sanggup membayar sepenuhnya hutang tersebut sebesar 1 juta. Maka A hanya bisa membayar 500.000 dan utang tersebut akan dianggap telah lunas. Dalam hal ini perjanjian utang piutang antara A dengan B diganti dengan perjanjian utang piutang yang hanya sebesar 500.000. Yang keempat ada perjumpaan utang, yaitu penghapusan utang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur. Misalnya A mempunyai utang kepada B sebesar 500.000, tapi pada saat yang sama B juga mempunyai hutang 500.000 kepada A. Hal ini maka utang masing-masing antara A dengan B dianggap telah lunas. Dan yang kelima ada percampuran utang, yaitu percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Contohnya seperti A mempunyai utang kepada B, ternyata karena A dan B berjodoh, maka terjadilah percampuran utang karena A dan B telah terjadi suatu harta kawin akibat perkawinan. Dan yang keenam ada pembebasan utang, yaitu antara
pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang-utangnya. Misalnya A mempunyai utang kepada B, tetapi B membebaskan A dari utangnya tersebut. Yang ke-7 ada musnahnya barang yang terutang, yaitu perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkan kepada debitur. Lalu yang ke-8 ada kebatalan dan pembatalan perjanjian. Yang dimaksud batal demi hukum di dalam pasal 1446 KUH Perdata adalah dapat dibatalkan. Misalnya suatu perjanjian dibuat oleh seseorang yang belum dewasa atau belum cakap tentang hukum, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan kebatalan melalui pengadilan, dan saat dibatalkan oleh pengadilan maka perjanjian tersebut berakhir. Dan yang ke-9 ada syarat yang membatalkan, artinya syarat-syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Dan yang terakhir ada kadaluarsa atau lewatnya batas waktu. Kadaluarsa suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu atas syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Dan yang kedua, kesepakatan dari para pihak berkaitan dengan dipenuhinya syarat sah perjanjian. Apabila tidak dipenuhi maka batal dan telah diatur dalam pasal 1320 hingga pasal 1337 KUH Perdata. Dan yang berakhirnya perikatan dari putusan hakim berdasarkan upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dirugikan pengadilan. Akhirnya pengadilan memutuskan untuk membatalkan suatu perjanjian atau kontrak. Dan yang keempat ada berakhirnya perikatan dari undang-undang, yaitu yang pertama ada konsekrasi, yang kedua musnahnya barang terutang, dan yang terakhir ada daluarsa atau batas waktu. Dan yang terakhir tercapainya tujuan. Jika tercapainya dalam suatu perjanjian dalam perikatan, maka hubungan hukum kedua belah pihak atau antara debitur dengan kreditur, maka tidak ada tuntutan dari para kedua belah pihak yang telah memenuhi kewajibannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping pertemuan ke-10, yaitu tentang jenis-jenis perjanjian yang bernama. Yaitu jenis-jenis perjanjian bernama, yaitu pertama ada jual beli, sewa menyewa, hibah, perjanjian melakukan pekerjaan, lalu penitipan barang, pinjam meminjam, pinjaman pakai, pemberian kuasa, dan perdamaian. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang jual beli, yaitu unsur-unsur pokok dari jual beli yaitu barang dan harga. Penjual dan pembeli harus sepakat tentang harga dan barang yang menjadi objeknya. Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai penjual sedangkan pihak yang kedua sebagai pembeli. Dalam perjanjian jual beli, tiap-tiap pihak memikul hak dan kewajiban. Pihak kedua yaitu berhak menerima barang, sedangkan pihak yang pertama berhak menerima uang atas pembayaran barang tersebut. Lalu yang kedua ada sewa menyewa.
sewa menyewa yaitu satu pihak mengingatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu. Misalnya di sini si A menyewa rumah dalam jangka waktu 1 tahun, maka dalam jangka waktu 1 tahun si B yang menyewakan rumahnya berhak menyerahkan rumahnya tersebut. Dan yang ketiga ada hibah, yaitu pemberian dari orang semasa hidupnya kepada orang lain yang masih kepada orang lain. Hibah ini diatur dalam pasal 1666, yaitu penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tapi dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Misalnya si A semasa hidupnya menghibahkan tanahnya kepada B, maka jika A telah meninggal maka tanah tersebut sudah menjadi milik B. Dan yang keempat ada perjanjian melakukan pekerjaan, yaitu perjanjian antara seorang yang memborong dengan orang lain di mana pihak pertama menghendaki sesuai hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan. Perjanjian melakukan pekerjaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, yang kedua perjanjian kerja atau perburuan, yang ketiga ada perjanjian pemborongan kerja. Yang pertama, maksud dari perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu adalah suatu pihak menghendaki dari pihak lawan dilakukan pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawannya itu. Dan yang kedua ada perjanjian kerja atau perburuan, yaitu perjanjian antara seorang buruh dengan seseorang majikannya. Di sini ada beberapa ciri-ciri, yaitu adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan. Yang kedua ada suatu hubungan diperatas, yaitu hubungan berdasarkan mana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh bawahannya. Dan yang ketiga ada perjanjian pemborongan kerja, yaitu suatu perjanjian antara seorang pihak yang memborong pekerjaan dengan seorang pihak lain, di mana pihak pertama menghendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan. Dan yang keempat ada penitipan barang. Terjadi apabila seseorang menerima barang dari orang lain dengan syarat akan menyimpan dan mengembalikannya, terdapat dalam pasal 1694 KUH Perdata. Penitipan barang ada terbagi menjadi 2, yaitu penitipan barang yang sejati dan sekestrasi. Penitipan barang sejati yaitu penitipan barang yang dianggap yang diberikan secara cuma-cuma jika tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya mendapat mengenai barang-barang yang bergerak. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 1696. Dan yang kedua ada sekrestrasi, adalah penitipan barang tentang mana ada perselisihan di tangannya seorang pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk setelah perselisihan itu diputus mengembalikan barang itu kepada siapa yang akan dinyatakan berhak beserta hasil-hasilnya. Dan yang keenam ada pinjaman pakai, yaitu pihak yang satu memberikan secara cuma-cuma setelah memakai atau lewat suatu waktu yang harus dikembalikan. Kewajiban peminjam yaitu peminjam diwajibkan menyimpan dan
menjaga barang pinjaman itu menjaga barang pinjaman tersebut. Dan kewajiban orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan selain setelah lewatnya waktu yang ditentukan. Dan yang ketujuh ada pinjam meminjam. Salah satu perjanjian yang mana pihak satu memberikan kepada pihak lain suatu barang akan dikembalikan dengan jumlah yang sama. Seperti pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah dengan cara bagaimanapun maka kemusnahan itu adalah tanggungannya. Dan yang ke-8 ada pemberian kuasa. Pemberian kuasa yaitu seseorang memberikan kekuasaannya terhadap orang lain. Si pemberi kuasa diwajibkan selama ia belum dibebaskan melaksanakan kuasanya, dan ia menanggung segala biaya kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakan kuasa tersebut. Di sini ada berakhirnya pemberian kuasa. Berakhirnya pemberian kuasa ini diatur dalam pasal 1813 KUH Perdata, yaitu dengan ditariknya kembali kuasanya si juru kuasa, yang kedua dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si juru kuasa, yang ketiga dengan meninggalnya pengampunannya atau pilotnya si pemberi kuasa maupun penerima kuasa, yang terakhir dengan perkawinan si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa. Yang terakhir ada perdamaian, yaitu perjanjian kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, dan menahan timbulnya suatu perkara. Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seseorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal yang termaksud dalam perdamaian tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping pertemuan ke-11, yaitu tentang perjanjian yang tak bernama. Di sini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama perjanjian lisensi, pembiayaan konsumen, perjanjian sewa beli, perjanjian sewa guna usaha atau leasing, ada perjanjian anjak piutang, perjanjian waralaba atau franchise, dan yang terakhir ada perjanjian BOT, yaitu Build, Operate, and Transfer. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perjanjian lisensi. Pengertiannya yaitu perjanjian antara pemberi lisensi dan penerima, di mana pemberi dengan pembayaran dan kondisi tertentu memberi izin kepada penerima untuk menggunakan hak intelektualnya. Dan yang kedua ada pembiayaan konsumen, bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan buku ketiga KUH Perdata. Sumber hukum dari konteks ini yang ada dua, yaitu yang pertama ada perjanjian pinjam pakai habis, dan yang kedua ada jual beli bersyarat, dan yang ketiga ada perjanjian sewa beli, yaitu jual beli barang, di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan
pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian. Yang keempat ada sewa guna usaha atau leasing, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha atau leasing dengan hak opsi, dan ada perjanjian antar piutang, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan dalam jangka waktu yang pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang ada perjanjian waralaba atau franchise, yaitu perikatan yang timbul dari perjanjian. Di sini ada syarat sah melakukan perjanjian waralaba atau franchise ini. Syarat-syarat tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu ketentuan ini sudah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama adanya kesepakatan isi atau klausul perjanjian. Yang kedua, minimal harus berusia 18 tahun dan sudah pernah atau yang sudah melakukan perkawinan, atau bisa disebut orang yang sudah cakap hukum atau sudah dewasa. Dan yang ketiga, mengetahui tentang waralaba. Dan yang terakhir ada suatu kausa yang halal, tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Dan yang terakhir ada perjanjian BOT atau Build, Operate and Transfer, yaitu perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor. Pihak investor diberikan hak untuk mendirikan bangunan selama perjanjian Build, Operate and Transfer. Terima kasih.